Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk lagi dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya, dan tentunya firman Tuhan membuka rahasia-rahasia kehidupan, teristimewa pengetahuan-pengetahuan tentang kebenaran yang akan membuat kita semua akan menjadi bahagia, membuat kita semua yang mendengarkannya akan menjadi bersukacita dan memiliki kepastian hidup ini, karena ada pegangan yang kita punyai, yaitu firman Tuhan. Hari ini merupakan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Bunyinya demikian: hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian sampai jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 pasal 7 ayat 15 sampai 23 di hari ini. Dan ini bacaan dari terakhir tema tentang iman reformatif, di mana ada 8 unsur di dalamnya, dan ini adalah unsur yang terakhir adalah mengenal kepalsuan. Jadi tema daripada ayat ini ialah mengenal kepalsuan. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan ini kita sudah melihat sebuah kalimat pendahuluan. Dari perikop ini khususnya dikatakan waspadalah. Jadi kata waspadalah ini adalah sebuah warning atau peringatan atau hati-hati, ya, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Jadi kita memperhatikan bahwa di sini tentunya pengajaran sesat itu tetap ada di muka bumi ini. Jadi selain Injil Yesus Kristus atau firman Tuhan yang ada di muka bumi, masih ada yang juga berterbangan atau berkeliaran pengajaran-pengajaran palsu atau sikap-sikap hidup kepalsuan yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Nah, kita mau memperhatikan dulu bagaimana mengenal kepalsuan. Nah, di dalam kepalsuan di sini kita melihat pertama adalah figurnya atau personnya atau orang yang tampil sebagai pembawa kepalsuan. Jadi kita mau memperhatikan figurnya dulu, figur daripada orang-orang yang membawa kepalsuan yang nanti akan disebut nabi-nabi palsu. Nah, jadi mereka ini kita memperhatikan figurnya adalah yang pertama, kita memperhatikan ada dua hal yang menyangkut figur orang-orang yang terlibat dengan kepalsuan. Yang pertama, mereka mengutamakan aksesoris atau pakaian-pakaian peribadatan atau pakaian-pakaian jabatan sebagai seorang nabi
atau seorang tokoh agama atau seorang pembawa atau pengajar firman. Katakanlah seperti itu. Jadi yang ditonjolkan di situ adalah aksesorisnya atau jubahnya. Ya, ini dalam penekanannya di sini dikatakan di sini ayat 15 bunyinya begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Ini menyamar, ini dalam bahasa Yunani memakai kata endurasin. Dan kalau endurasin itu diterjemahkan secara letterlek, itu diartikan sebagai jubah atau pakaian-pakaian jabatan. Nah, jadi ini kita harus memperhatikan menyamar. Jadi di sini tentunya banyak orang tidak bisa membedakan mana yang nabi asli dan mana yang nabi palsu. Karena apa? Kalau hanya memperhatikan aksesoris atau jubah jabatan, maka nabi palsu dengan nabi benar itu sama. Mereka pakai jubah yang sama. Dan nabi palsu memang sengaja meniru jubah yang dipakai oleh nabi-nabi yang benar. Karena biasanya nabi-nabi yang benar juga mempunyai identitas. Mereka memperkenalkan bahwa pekerjaan mereka adalah nabi. Jadi mereka mempunyai jubah khusus. Ya, jubah yang mereka memang pakai untuk pelaksanaan pekerjaan pemberitaan firman Tuhan. Nah, inilah yang memang dikatakan jubah, ya. Jadi di sini memang kalau kita memperhatikan aksesoris atau jubah, maka di sini memang teristimewa nabi palsu terlalu menonjolkan jubahnya. Ya, kita perhatikan, dia memperlihatkan semua model jubah nabi atau seorang pemuka agama untuk diperlihatkan secara terang benderang bahwa benar-benar dia seolah sebagai seorang nabi. Ini dulu. Jadi kita yang merindukan sebuah sosok atau figur yang bisa membimbing kita, kita harus waspada. Nah, jadi tentunya kita jangan hanya berhenti pada aksesoris atau jubah. Jadi kalau kita berhadapan dengan figur seseorang yang berkata bahwa dia seorang nabi, kita jangan berhenti pada penampilan yang dipakai oleh figur tersebut, seperti jubah tadi yang saya sudah sampaikan. Jangan kita berhenti pada jubahnya yang dia pakai. Kita masih harus dianjurkan oleh Tuhan Yesus masuk selidiki lagi yang lebih dalam, yaitu perbuatannya yang disebut buah-buahnya. Nah, jadi ini dulu kita harus memperhatikan. Jadi memang kalau kita memperhatikan sosok-sosok figur manusia, seringkali aksesoris menjadi prioritas ya, untuk mengelabui ya. Banyak penipu juga di dunia sekuler yang bisa menipu orang lain bahwa dia seolah direktur, manajer atau seorang yang kaya dengan memakai aksesoris yang biasa dipakai oleh orang kaya atau orang-orang pejabat. Padahal dia ini perampok atau penjahat. Nah, jadi tentunya aksesoris atau pakaian-pakaian jabatan ini seringkali menjadi alat untuk menipu dan menyesatkan orang lain yang tidak memahaminya. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan penipu nabi palsu dan para penjahat di dunia ini yang memang sedang melakukan pekerjaan seperti itu. Nah, kita memperhatikan yang berikutnya. Selain aksesoris, dikatakan pekerjaannya, ya, pekerjaannya juga dia bekerja bukan di pinggir jalan, dia juga bukan bekerja di laut, di hutan, tapi dia bekerja di ruang lingkup di mana orang
akan mau mendengarkan firman Tuhan. Ini khususnya nabi palsu ya, kita soroti soal nabi palsu. Jadi kepalsuan di sini, seorang yang mau tampil sebagai nabi palsu, dia pun pekerjaannya mirip dengan nabi asli. Apa itu? Dia memegang kitab suci. Dia juga memanggil nama Tuhan. Dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan doa yang dikatakan dia melakukan mujizat, dia juga mengusir setan, dia juga bernubuat. Nah, kita memperhatikan pada ayat yang ke-22 mulai. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, ini 3 pekerjaan yang dilakukan juga oleh nabi palsu, yang juga dilakukan oleh nabi asli. Bagaimana bisa membedakan yang palsu dengan asli? Padahal pelayanannya mereka sama. Yang asli juga melakukan nubuat, yang asli juga melakukan mengusir setan, yang asli juga melakukan mujizat-mujizat. Sedangkan palsu juga demikian. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Yang palsu bisa meniru atau melakukan pelayanan yang sama dengan yang asli. Nah, kita mau melihat bahwa di sini kerajaan surga sungguh-sungguh nanti bisa membedakan perbedaan walaupun tipis. Nabi palsu, mereka bisa meniru apa yang dilakukan oleh asli, nabi-nabi asli soal mengusir setan. Apa yang dilakukan oleh nabi asli mengusir setan, mereka meniru juga melakukannya. Nabi asli bernubuat bahwa nanti akan datang penghukuman Tuhan karena dosa. Yang palsu juga melakukan yang sama, dia meniru. Pekerjaan-pekerjaannya sama dan mirip, tidak ada bedanya. Dan juga dia melakukan mujizat, sama juga yang palsu melakukan hal mujizat. Apapun yang dia mau lakukan, dari mana? Dan ini tentunya orang-orang yang palsu ini, mereka begitu mendalami, masuk di dalam apa yang asli lakukan. Jadi ketika mereka datang, ini seringkali tidak bisa dibedakan ini asli atau palsu. Karena yang manusia nantikan di bumi ini hanya mujizat dan juga yang dikatakan mendengar nubuatan. Mereka juga melakukannya. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, perhatikan, hanya ada satu yang membuat mereka berbeda dengan yang asli. Apa itu perbedaannya? Kita baca di dalam ayat yang ke-21, bunyinya demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang membuat perbedaannya adalah yang asli melakukan kehendak Bapa, sedangkan yang palsu tidak melakukannya. Bagaimana kita bisa mengerti melakukan kehendak Bapa? Di dalam ayatnya yang sebelumnya dikatakan di ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi yang palsu ini nanti kelihatannya dari buahnya, yaitu dari perbuatannya. Dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Apa perbuatan yang tidak baik dari nabi palsu? Mereka selalu mencari untung. Di dalam kitab Yeremia pasal 8 tadi kita sudah baca. Mari kita baca sebentar dulu. Yeremia pasal 8 ayat 13 kita memperhatikannya. Yeremia pasal 8 ayatnya kita baca, ayatnya yang ke-13. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Lalu kita tadi sudah membaca sedikit bahwa di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan
bahwa ada di antara umat Tuhan atau para nabi ini, mereka adalah orang-orang yang mencari untung. Kita baca dulu ayatnya yang sebelumnya. Ayat 10 dikatakan, sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Nah, ini sesuatu yang bisa membedakan nabi yang palsu dan asli. Kalau yang palsu, mereka mewarnai pelayanan mereka dengan tipu-tipu, dengan hanya mencari untung materi. Dalam catatan ialah mencari keuntungan keuangan. Ya. Jadi ini saudara-saudara, ini yang membedakan. Jadi dari sisi pelayanan mereka sama dengan yang asli. Tapi kalau nabi asli, mereka tidak mencari untung. Mereka tidak mau dibayar dari hasil pekerjaan, pelayanan doa mereka, doa kesembuhan, mengusir setan, mujizat. Mereka tidak mau dibayar karena itu bukan untuk diperjualbelikan. Sedangkan yang palsu, iya, justru mereka tawar-menawar. Sebelum terjadi pelayanan, berani berapa bayar pekerjaan saya. Inilah ciri nabi palsu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang bisa membedakan kepalsuan. Jadi kalau kita bersekutu dengan nabi-nabi yang hanya mencari untung, maka kita pun akan tersesat mengikuti pola kehidupan penyesatannya dia. Dengan pola hidup hanya mencari untung sebagai kriteria hidup di dunia ini. Hanya mengejar bagaimana mendapatkan kekayaan-kekayaan materi dunia ini untuk memuaskan hidup mereka. Inilah yang kita memberikan penilaian. Maka di dalam hal iman reformatif, di dalam membangun iman yang benar kepada Tuhan, jangan mewarnai hidup kita dengan keuntungan materi, keuntungan keuangan. Karena iman itu hanya murni kekudusan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau pekerjaan kita, tentunya pekerjaan-pekerjaan kita semua bekerja untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup kita di dunia, untuk memberikan keperluan-keperluan. Tetapi iman tidak bisa disepelekan atau tidak mempunyai tempat ketika kita sudah bekerja mencari keuangan, uang untuk hidup kita. Lalu iman itu dianggap biasa-biasa saja. Berkenan kepada Tuhan itu hal nomor 2. Itu jangan kita melakukan hal seperti itu. Karena ini akan terjebak. Kita akan lebih senang dengan kepalsuan. Kalau materi keuangan sudah menjadi penentu hidup kita, maka ini warning, peringatan akan menuju kepada penyesatan. Kita akan terjebak dengan kehidupan nabi-nabi palsu. Kita akan senang dengan pola hidup nabi-nabi palsu. Memang betul mereka memegang Alkitab. Firman Tuhan Yesus berkata, mereka pun orang berdoa. Mereka pun orang yang menyampaikan firman, membicarakan kebenaran Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak masuk di dalam pertobatan. Mereka tidak mau terlibat di dalam pengakuan dosa. Mereka hanya berbicara soal-soal kehendak Tuhan yang umum, yang tidak masuk ke dalam hal kehendak Tuhan yang khusus. Kehendak Tuhan yang khusus adalah setiap orang harus bertobat mengaku dosanya. Ini yang harus kita mengerti, membedakan nabi palsu dan nabi asli. Dan kita sebelumnya membaca bahwa di dalam Injil Matius pasal 9 pasal 6, di mana Tuhan Yesus membicarakan hal orang-orang munafik. Orang munafik dikatakan di situ, mereka memberi sedekah, salah satunya supaya diketahui banyak orang. Lalu kedua, mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya dikenal oleh orang. Ini pekerjaan-pekerjaan nabi-nabi palsu pula. Mereka mau dikenal oleh orang
dengan semua aktivitas-aktivitas kenabiannya yang disandang. Jadi ini saudara-saudara, kita harus lebih peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita tidak nanti berhadapan dengan penghakiman Tuhan yang berkata, aku tidak mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Di dalam ayatnya yang ke pasal 7 ayat yang ke-23 dikatakan begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kata kejahatan ini dikatakan dalam bahasa Yunani ini artinya orang-orang munafik. Nah, sekali lagi kalau kita mau memperhatikan ini disetarai atau disejajarkan, orang pembuat kejahatan dengan munafik itu sama satu level. Jadi mereka tergolong ke dalam orang-orang munafik. Jadi orang munafik adalah orang-orang pembuat kejahatan, dan ini nabi palsu duduk di dalamnya. Jadi kita memperhatikan nabi palsu mereka bukanlah orang preman. Nabi palsu bukanlah datang dari pinggir-pinggir jalan. Tidak. Mereka ada di dalam rumah Tuhan. Mereka yang selalu berdoa panggil nama Tuhan juga. Hati-hati. Jadi begitu spesifiknya kita ini hidup dalam iman. Tidak sembarang kita terima orang semua yang memegang kitab suci Alkitab, lalu kita saudara menganggap mereka itu seorang hamba Tuhan. Hati-hati. Kita harus sampai melihat kepada buahnya mereka, sikap-sikap hidup mereka. Kalau mereka hanya mengutamakan materi, keuntungan, uang daripada hidup pelayanannya, ini sudah akan melihat. Dia akan main tipu-tipu. Dia akan main bagaimana untung rugi di dalam pelayanan. Dia akan memperhitungkan bagaimana jasa dia melayani. Bagaimana masa depan dia harus ada fasilitas-fasilitas yang layak bagi seorang nabi. Ini dia, saya harus sampaikan dengan terus terang. Ini zaman begitu terang-terangan orang di depan mata kita membawa Alkitab, memakai jubah pendeta, tetapi ujung-ujungnya dia membuat perhitungan untung rugi di dalam pelayanannya. Dia mau menyampaikan firman Tuhan, dia harus membuat sebuah statement. Kamu harus berani bayar saya berapa kalau saya menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Kamu harus berani bayar saya berapa kalau saya mendoakan kamu. Kamu berani bayar berapa, saya berapa kalau saya bernubuat di depan kamu. Ini sudah muncul, dan ini bukan perkara yang tidak diketahui. Kita harus mengerti keterbukaan Alkitab, membuka supaya di dunia ini yang kepalsuan ini kita harus tahu, sehingga kita tidak ikut masuk ke dalam kehidupan kepalsuan mereka. Dan kalau sudah terjebak dengan kepalsuan, kita menjadi orang yang sama seperti mereka. Maka Yesus katakan waspada. Tujuan Yesus mengatakan waspada supaya kamu jangan terjebak, supaya kamu jangan masuk dalam penghukuman Tuhan yang kekal. Jadi memegang kitab suci, membacakan kitab suci, berdoa memanggil nama Tuhan belum menjamin seseorang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Jadi haruslah mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kehendak Tuhan yaitu spesifik, bukan yang bersifat umum. Kalau kehendak Tuhan bersifat umum adalah percayalah bahwa Tuhan itu ada. Itu kehendak Tuhan bersifat umum. Tapi kehendak Tuhan bersifat spesifik yang khusus adalah hendaklah kamu bertobat mengaku dosamu dan jangan berbuat kepalsuan, tipu-tipu. Ini baru kamu disebut benar. Saudara yang terkasih, perhatikan baik-baik. Jangan kita terbiasa dengan hidup tipu-tipu di dunia ini. Dunia ekonomi penuh dengan tipu-tipu, apalagi uang itu banyak menjebak orang dengan tipu-tipu. Baik apa saja, bisnis model apa saja bisa membawa orang kepada tipu-tipu. Lalu kembali dia memakai jubah-jubah kependetaan untuk menutupi bahwa dia tidak menipu. Ini waspada. Kita boleh berbisnis, tapi kita jangan terjebak dengan tipu-tipu. Jangan mencari sesuatu yang palsu,
memalsukan hal-hal yang asli lalu mendapat keuntungan yang besar. Ini waspada. Semua hamba Tuhan pendeta hati-hati, teristimewa bagi pendeta. Kalau dia berbisnis, hati-hati dengan tipu-tipu. Hati-hati, saya sampaikan ini. Walaupun saya juga tidak menutup kemungkinan saya juga melakukan pekerjaan bisnis. Rasul Paulus juga berbisnis. Tetapi dia waspada, dia tidak memakai tipu-tipu sebagai dasar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Saudara yang terkasih, jadi kita harus waspada. Jangan sampai kita meninggalkan jabatan pendeta demi untuk mendapat kekayaan, uang yang bermiliar-miliar di muka bumi. Jangan kita mengejar mencari uang yang miliaran, saudaraku, hamba Tuhan. Jangan. Lakukan yang benar. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh sebelum engkau menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai engkau terjebak dengan sebutan nabi palsu. Ini saudara-saudara. Jangan sampai engkau tidak dikenal oleh Yesus. Dalam kerjaan surga, Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Engkau suka berdoa, melakukan pelayanan, mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan-setan pergi. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Karena engkau telah mendapat keuntungan, engkau berbisnis dengan pelayananmu. Engkau dapat bermiliaran dari hasil pelayananmu. Aku tidak mengenal. Inilah saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi saya sampaikan di akhir zaman ini, saya membukakan Alkitab secara terang-terangan bagi kita semua. Dan hai jemaat, waspada dengan hamba Tuhan yang model mencari untung ini. Jangan sampai engkau pun terjebak mengikuti pola hidup yang dilakukan oleh mereka. Ini hal terbuka. Reformatif adalah menuntut kita terbuka dan transparan, membuka apa yang Tuhan katakan. Jangan sampai Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, bertobatlah. Saudara, hamba Tuhan yang pernah terlibat dengan pekerjaan mencari untung dari pelayanan pemberitaan firman, bertobat. Saya sampaikan ini sesuai dengan firman Tuhan sebelum Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Ini kerajaan kekekalan, saudara, bukan kerajaan sementara di bumi. Ini kekekalan. Kalau tidak mengenal, tidak akan mengenal selama-lamanya. Betapa ngeri. Saya sampaikan berita ini, saudara yang terkasih. Jadi kemudian kita mau melihat, selain figur, kita mau memperhatikan ada sisi yang lain, di mana ada karakter, ya. Jadi di dalam karakter seorang nabi palsu, kita perhatikan di sini, dia tidak pernah jujur. Perhatikan, dikatakan buah ara, ya, buah ara. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini menyangkut karakter, sifat yang dihasilkan seseorang yang hidup dalam pertobatan. Dia akan menghasilkan buah pertobatan, tidak akan menghasilkan karakter yang buruk. Jadi duri melambangkan karakter. Dia orang yang sombong. Duri itu melambangkan kesombongan yang bisa menusuk orang lain sehingga orang lain harus jatuh. Betapa sombongnya. Iblis adalah pribadi yang sombong di hadapan Allah sehingga dia diusir dari surga. Ini kita harus perhatikan. Jangan sampai kita terjebak dengan kesombongan. Ini karakter yang ada pada nabi palsu. Kesombongan yang diutamakan. Siapa aku? Kalian tahu siapa? Saya seorang yang sudah bernubuat berpuluh-puluh tahun. Itu karakternya. Kesombongannya. Kalau kalian tahu, saya ini sudah melayani ribuan jemaat. Kalian tahu? Itu karakternya. Jadi kesombongan menjadi warna utama dari seorang nabi palsu. Hati-hati. Seorang hamba Tuhan harus rendah hati. Dia bilang, aku tidak layak. Aku ini orang biasa. Aku hanya media alat Tuhan. Hamba budaknya Tuhan. Saya bukanlah orang apa-apa. Saya bukan orang pandai. Saya orang sederhana. Saya bukan orang kaya. Itulah karakter orang nabi yang benar. Dia rendah hati. Hati-hati dengan orang-orang yang sombong, saudara-saudara. Perhatikan, ini warna yang harus kita tahu. Supaya kita berjalan dalam hidup ini, jangan memelihara kesombongan.
Kesombongan merupakan pintu gerbang kita mengikuti sebuah aliran yang penuh dengan kepalsuan. Kita sedang berkumpul dengan orang-orang yang sombong. Orang yang rendah hati tidak akan mungkin berkumpul dengan kita yang sombong misalkan. Orang yang sombong tidak akan pernah bersahabat dengan orang rendah hati. Selalu berpisah. Dan demikian juga nabi palsu tidak pernah bersekutu bersama dengan nabi asli. Tidak bisa. Yang sombong selalu berkata, aku tidak cocok dengan dia karena dia terlalu terbuka. Dia selalu mengutamakan bertobat. Nah, jadi tidak pernah bertemu antara nabi palsu dan nabi asli. Mereka tidak pernah bersekutu, berdoa bersama, tidak pernah. Bekerja sama pun tidak pernah. Sebab kalau bekerja sama, dia selalu dikoreksi sama yang benar. Kamu terlalu sombong, bertobat. Dia minggir lagi. Aduh, aku dihantam terus sama nabi yang benar, yang rendah hati. Dia selalu sikat saya. Dia berkata bertobat. Sedangkan saya ini tidak mau. Saya mau tetap dengan kesombongan saya. Saya mau dapat dengan, saya senang dengan keuntungan, main tipu-tipu. Ini saudara-saudara, di tengah-tengah rumah Tuhan pun ini ada model manusia seperti ini. Hati-hati dengan istilah oikumene atau persekutuan di antara seluruh orang-orang percaya gereja-gereja yang ada di muka bumi. Karena di sini susupan nabi-nabi palsu ada. Mereka akan masuk di tengah-tengah persekutuan model-model oikumene. Ini jadi lebih spesifik. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melakukan kehendakku, kamu melakukan yang spesifik ini. Kehendak Bapa, engkau bertobat, meninggalkan semua kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh iblis. Jadi iblis adalah bapa kepalsuan itu sendiri. Jadi ini saudara-saudara, kita mau melihat dua hal mengenai kepalsuan, yaitu figur dan karakter. Jadi kita lebih fokus mau memperdalam melihat kepalsuan. Karena yang benar kita sudah tahu bahwa yang benar hanya di dalam Kristus dan kerendahan hati yang ada di dalam Kristus Yesus kita belajar. Jadi karakter pun menjadi warna utama. Jadi bukan saja figurnya, karakternya. Nah, jadi kita harus lebih sensitif lagi terhadap dengan hidup iman kita, sehingga Tuhan memelihara kita. Hari-hari hidup kita akan berjalan dengan penuh damai sejahtera, penuh kasih Tuhan. Mujizat Tuhan pun tetap ada, sehingga kita akan melihat kebenaran itu memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati kita memasuki hari-hari hidup kita ke depan. Kita terus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, takut Tuhan. Itu adalah yang harus kita kejar. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, mari kita masuk ke dalam sebuah